15 ringgit Malaysia kalau di Indonesia itu sangatlah berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Di video kali ini Bang Toha akan bawa uang 15 ringgit untuk jalan-jalan bersama sang istri. Dek, kita bawa uang 15 ringgit untuk jalan-jalan ke pantai ya. Ini kalau di Malaysia mungkin hanya dapat nasi ayam satu porsi dengan Milo es. Tapi kalau di perkampungan Indonesia sahabatku semua, kita bawa uang 15 ringgit. Kalau dibelanjakan ini cukup lumayan dapat jajan banyak. Betul atau tidak, Dik? Betul. Dan yang kadang-kadang tak paham, katanya ringgit Malaysia dengan rupiah sebenarnya sama, cuma beda nilai saja. Salah. Ringgit Malaysia itu lebih berharga sahabatku semua. Kalau ditukar rupiah jadi lebih banyak. Oke sahabatku semua, kita jalan-jalan ke pantai atau ke taman laut. Dek, kamu tahu nggak tembikai? Tahu nggak apa tembikai? Kalau ini tembikai susu, Dek. Istri saya itu tak percaya kalau ini tembikai susu. Sebab kalau di Malaysia kan ini namanya tembikai susu sahabatku semua. Tapi kata istri saya semangka susu, semangka lain, Dek. Kalau di Indonesia biasanya disebut buah melon lah. Oke, kali ini kita akan menuju ke taman laut sahabatku semua. Bawa uang berapa, Dek? 15 ringgit ya. Singgah ke kedai minum dulu. Di sini untuk harga kopi Nescafe dari mulai Rp10.000, Rp7.000, Rp8.000. Kalau diringgitkan 2050. 2000 kok 2000 sih? 2 ringgit 50 sen. Atau sama dengan 1 ringgit 50 sen. Jadi dari mulai harga 1 ringgit setengah hingga 2 ringgit setengah. Jadi kalau bawa uang 15 ringgit, misal kata jalan-jalan sore, agak cukup lah sahabatku semua. Kalau sekedar untuk beli minum, kue mue. Di sini untuk tonggesnya macam ini, mini sekali. Tidak macam seperti di Malaysia. Dan kita memasuki kawasan taman lautnya yang berada di tengah area perkampungan. Kalau di Malaysia biasanya tempat-tempat seperti ini yang dekat dengan jeti nelayan banyak kedai makan. Tapi kalau di sini untuk kedai makannya tidak macam di Malaysia sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan ada kedai makan besar, ada tempat untuk lepak, ngopi, santai di tepi jeti. Namun kalau di sini tidak ada sahabatku semua. Di sini juga ada tempat kedai kopinya, tapi biasanya kalau buka itu pagi. Kalau petang-petang macam ini memang nggak ada. Dan di sini juga ada penjual ikan salai. Bang Toha akan coba tunjukkan ke depan. Kalau kita beli ikan 20.000, 30.000, di kampungnya Bang Toha cukup lumayan dapat banyak lah. Ada juga bendera Palestina yang berkibar sangat megah, menunjukkan dukungan dan solidaritas warga setempat. Nah, di situ sahabatku semua ada penjual ikan saleh atau ikan panggang. Di sini untuk ikan salenya atau ikan panggangnya dijual dari mulai harga 20.000 dapat 4 ekor. 20.000 itu sekitar 5 ringgit. Jadi 5 ringgit boleh dapat ikan 4 ekor besar-besar. Dan di sini sistemnya juga masih tawar-menawar sahabatku semua. Misal kata sudah beli 4 ekor ya, nanti minta tambah lagi biasanya akan dikasih entah 1 ekor, entah 2 ekor. Ada juga ikan selar yang dipanggang 4 ekor 20.000. Kira-kira mahal atau murah sahabatku semua? Coba tulis di kolom komentar. Dan Bang Toha beli 15 ringgit. Jadi uangnya Bang Toha belikan ikan sebab datang sudah petang. Sebenarnya tadi nak lepak-lepak di taman lautnya, cuma karena waktunya terbatas akhirnya Bang Toha cukup beli ikan saja. Dan kali ini baru saja selesai sholat maghrib di masjid yang ada di kampung yang dekat dengan taman lautnya. Meskipun di sini dekat dengan laut, tapi untuk airnya tidak masin sahabatku semua. Karena waktunya sudah malam, jadi Bang Toha hari ini
putuskan untuk balik dan cari bakso ayam. Salah satu makanan yang cukup sangat populer di Indonesia. Kalau di Malaysia belum ada nampaknya bakso ayam. Sebenarnya bakso ayam ini jenis bakso yang mirip-mirip seperti kuah soto. Cuma kalau bakso ayam tidak memakai bubola. Kalau bakso daging sapi kan pakai bubola daging sapi, tapi kalau bakso ayam tidak pakai bubola, sahabatku semua. Dan seperti ini suasana jalan kampung yang ada di Indonesia, yang dimana meskipun ini menjadi salah satu tempat ramai, tapi untuk lampu penerangannya itu tidak begitu terlalu banyak, bahkan memang tidak ada lampu penerangannya sampai gelap gulita macam ini, padahal ini area orang ramai. Penerangan kok Mas ya? Iya. Gelap lampunya. Sampai sudah akhirnya di kedai penjual bakso ayam. Kalau di kampung di Indonesia tidak macam di Malaysia, sahabatku semua. Misal kata kita mau cari makanan yang berkuah-kuah, adanya cuma hanya beberapa pilihan saja. Kalau di negara tetangga yang dimana saat Bang Toha masih berada di Malaysia, biasanya petang-petang atau malam-malam macam ini order sup tulang, kemudian sup ekor, tom yum, banyak jenis pilihan berkuah lah kalau di Malaysia. Tapi kalau di sini yang paling populer bakso ayam. Untuk penampakannya sekilas mirip soto ayam, tapi ini bukan soto ayam, sahabatku semua. Mungkin kalau di Malaysia ini bisa dibilang sup ayam lah, karena hampir mirip-mirip seperti sup ayam. Cuma kalau di sini dinamakan bakso ayam. Di sini kita makannya menggunakan sambal, kemudian pakai kecap, pakai sos. Untuk harga satu porsi macam ini dihargai Rp12.000. Rp12.000 sama dengan berapa ya? Rp12.000 Rp2.80. Jadi tidak sampai Rp3 sudah dapat bakso ayam satu porsi. Jom untuk sahabatku semua jemput makan. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Bakso ayam, salah satu kuliner yang ada di Indonesia yang cukup sangat terkenal. Biasanya kalau Bang Toha, kalau di Malaysia lebih suka makan tom yum ya, kalau malam-malam macam ini. Tapi sayang di kampungnya Bang Toha tidak ada tom yum. Kalau di Malaysia itu meskipun berada di perkampungan, kita mau cari makanan apa saja, semuanya itu serba lengkap, sahabatku semua. Dan untuk dari segi rasa, bakso ayam di sini sekilas rasanya kurang lebih mirip-mirip sup ayam. Tapi di sini penyebutannya berbeda, sahabatku semua. Disebut bakso ayam. Pakai bihun, pakai suiran ayam kampung. Cukup murah meriah kalau untuk sekelas harga di kampung. Yang dimana misal kata bawa uang Rp15 memang cukup daripada lebih. Dan memang sangat-sangat berharga. Uang Rp15 jika ditukar ke rupiah. Bahkan kalau dibelanjakan ikan, dapat satu kantong ikan salai. Dapat ikan segini banyak. Wow. Rp15 dapat ikan seperti ini, sahabatku semua. Wow. Di unboxing sang istri. Wow. Masya Allah. Masya Allah. Nah, macam ini ikan salai. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha itu ikan salai itu murah. Atau ikan panggang Luar biasa. Rp15 dapat segini banyaknya, sahabatku semua. Dan biasanya orang sini akan dimasak lemak ya. Ada ikan selayang, ada ikan apa ini namanya ya, lupa saya, ikan kembung. Dan ini mau dibagikan jiran-jiran sebelah. Dan tadi beli kepala salai tongkol. Nah, di sini Bang Toha tunjukkan ya, sahabat semua. Ini cuma Rp2.50, tapi dapat segini banyaknya kepala ikan tongkol salai. 1, 2, dapat berapa Bu? Ini 9 Bu ya? Dapat 9 kepala. Jadi Rp15 di Indonesia cukup sangat berharga. Kalau dirupiahkan Rp50.000. Alhamdulillah.
Jadi kata siapa, ringgit Malaysia dengan rupiah hanya beda nomor saja. Salah sahabatku semua. Uang ringgit di Indonesia cukup sangat berharga. Ini bisa 3 hari kalau makan sendiri Bu ya. Kalau sudah hidup di kampung, memang jarang makan ayam, jarang makan daging. Beda saat merantau di Malaysia, yang dimana kalau di Malaysia, sahabatku semua, ayam atau daging itu macam makan tahu tempe di kampungnya Bang Toha. Jadi di Malaysia itu setiap hari makannya daging ayam. Karena harga ayam dan harga daging di sana cukup lumayan murah dibandingkan dengan harga ayam dan harga daging di Indonesia. Kalau untuk harga ikan di kampungnya Bang Toha lumayan murah lah. Jadi misal kata bawa uang Rp10.000, Rp15.000 boleh lah untuk makan ikan dalam satu keluarga, cukup untuk 1 hari. Tapi ikan biasa-biasa saja sahabatku semua kalau untuk harga yang 10.000 ataupun yang 15.000. Tapi kalau untuk yang ikan macam ini, ikan sale, kalau ikan sale ini harganya agak mahal ya, karena ada proses pembakarannya, yang dimana kalau di kampungnya Bang Toha biasanya kalau masak ikan sale itu disambal macam ini. Jom untuk sahabatku semua jemput makan semuanya. Nah macam ini sahabatku semua. Semalam beli Rp50.000 atau setara 15 ringgit, yang dimana dapat banyak sekali. Kata siapa, ringgit Malaysia dan rupiah sama tak sama sahabatku semua. Justru ringgit Malaysia itu kalau ditukarkan rupiah, Masya Allah, dibelikan barang-barang di Indonesia dapat banyak. Karena Bang Toha nggak punya meja, jadi makanya seperti ini. Jom jemput sarapan pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya seperti ini sahabatku semua, kalau makan orang kampung dengan nasi, dengan sambal, itu sudah cukup. Bang Toha sarapan dulu, nanti lanjut cerita. Selesai sarapan pagi, kali ini Bang Toha mengajak sahabat-sahabatku semua untuk melihat suasana perkampungan yang ada di kampungnya Bang Toha. Kalau di kampungnya Bang Toha, sekelilingnya itu pegunungan sahabatku semua. Tapi pegunungan di sini sudah tidak berapi ya, sudah tidak aktif lagi. Namun sebagian di daerah lain ada juga masih gunung yang berapi. Jadi kalau di daerahnya Bang Toha memang aman, tidak ada gunung api meletus. Dan di sini sebagian masyarakatnya, para petani, ada juga yang tengah tanam padi kedua kalinya. Macam ini area persawahannya sahabat semua. Untuk suasana kampung di sini sebenarnya sangat menarik. Cuma di sini itu tidak ada penginapan ya, macam di Malaysia. Kalau di Malaysia biasanya di daerah yang memiliki potensi wisata macam ini biasanya ada tempat penginapan. Dibuatlah restoran yang cantik-cantik, kemudian dengan view pemandangan alam. Namun di sini tidak ada sahabatku semua. Kalaupun Bang Toha mau buat juga perlu biaya uang ratusan juta. Dan terlihat di sini untuk padinya kurus-kurus. Biasanya kalau padi kurus-kurus macam ini kekurangan baja atau kekurangan pupuk. Di sana ada pakcik-pakcik yang tengah mencangkul di sawah, dan saya akan mencoba bertanya-tanya. Tapi bertanya-tanyanya menggunakan bahasa Jawa ya sahabatku semua. Dan di sini makcik-makcik meskipun sudah berumur cukup tua, masih beraktivitas di ladang, masih beraktivitas di kebun. Sebab rata-rata kalau kehidupan di kampung sahabatku semua, di sini itu tidak punya simpanan macam warga di Malaysia ya. Kalau warga di Malaysia kebanyakan biasanya kalau yang sudah berumur itu mereka mempunyai simpanan lah. Apalagi kalau dulu-dulunya kerja di kilang ataupun kerja di tempat-tempat lain,
Di sana itu semacam ada simpanannya sahabatku semua. Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Kalau di sini kerja ya macam ini sahabatku semua. Kadang-kadang habis untuk makan satu hari, untuk menabung pun juga agak sulit. Kalau kita hanya bergantung pada pertanian saja. Ini pun termasuk salah satu yang gagal panen sahabatku semua. Padinya kurus-kurus. Dan saya sebagai orang Indonesia bersyukur karena merantau di negara tetangga. Dengan merantau maka pemikiran kita itu juga akan lebih berkembang ya. Tidak dalam lingkungan itu saja. Mungkin kalau Bang Toha nggak merantau juga tidak akan melihat disiplinnya warga Malaysia saat beratur, disiplinnya warga Malaysia saat berkendara, tidak ada bunyi horn di jalan raya, kemudian bersihnya negara tetangga kita Malaysia. Ya memang setiap negara itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi selama saya merantau di Malaysia banyak hal-hal positif yang saya temukan. Kalau di Malaysia sahabatku semua, saya tidak pernah melihat makcik-makcik yang sudah berumur tua beraktivitas di kebun. Tapi kalau di Indonesia hal biasa sahabatku semua. Kadang-kadang umur 75, umur 80 itu masih berada di kebun. Macam inilah suasana perkampungan di Indonesia sahabatku semua. Dan ini nampaknya baja ini. Betul, baja. Tapi di sini padinya tidak begitu tumbuh subur, kurus sekali, macam kena penyakit. Dan itu ada pakcik-pakcik yang tengah mencangkul-cangkul. Jadi untuk petani di sini itu masih sangat tradisional ya. Jadi masih menggunakan tenaga manusia, tidak pakai alat modern. Sebagian ada yang pakai alat modern, cuma yang pakai alat modern itu yang petani-petani yang sawahnya luas. Kalau petani-petani kecil macam ini masih dikelola secara tradisional. Dan ini juga salah satu padi yang gagal panen, yang dimana nampaknya kena penyakit atau mungkin kurang pupuk. Kalau tanam sudah macam ini sahabatku semua rugi. Makanya kadang-kadang kalau kita tak tahu ya kan, sering menganggap hidup di kampung enak, nyaman, tentram. Enggak seperti itu sahabatku semua. Justru hidup di kampung itu keras. Kalau punya sawah macam ini juga harus mencangkul-cangkul, harus kerja keras. Dan itu ada makcik-makcik dan pakcik-pakcik yang tengah berada di sawah. Ini semuanya dicangkul-cangkul sahabatku semua. Tapi orang sini biasanya kalau cangkul-cangkul seluas macam ini satu hari sudah selesai. Sebab sudah menjadi kerjaannya sehari-hari. Nah ini ada makcik-makcik yang tengah cari rumput. Baru saja sembang-sembang dengan makcik yang dimana beliau untuk tanaman padinya itu gagal panen. Seperti inilah realita kehidupan jadi petani di kampung sahabatku semua, yang dimana dari segi perawatan, obat-obatan harganya juga mahal. Tapi di satu sisi kalau sudah seperti ini maka dipastikan gagal panen. Dan kalau sudah gagal panen, hasilnya tidak akan cukup untuk balik modal. Kena serangan tikus, kena serangan belalang, sehingga hasil padi yang ditanam berujung gagal panen. Jadi tidak semuanya kalau kita menjadi petani terus kehidupannya enak, senang, enggak juga sahabatku semua. Kalau mau tanam sayur-sayuran
di kampung itu juga tidak bisanya itu harga jualnya begitu sangat murah. Dan tadi saya pun juga tengah sembang-sembang dengan makcik, kenapa tak tanam kangkung, kenapa tak tanam sawi, kenapa tak tanam kacang panjang. Justru harga kangkung, harga sawi satu ikatnya itu Rp1.000. Jadi kalau ada penjual atau pembeli yang datang ke sawah kemudian dijual ke pasar lagi, pedagang tersebut ambil untung 1.000. Jadi beli di sawah 1.000, dijual di pasar 2.000. 1.000 itu kalau uang ringgit sekitar 25 sen. Bayangkan, kangkung satu ikat di Indonesia kalau beli dengan petaninya, satu ikatnya 25 sen atau Rp1.000. Untuk kacang panjang 1 kilonya kata makcik 50 sen atau Rp2.000. Makanya kebanyakan di sini rata-rata yang jadi petani itu makcik-makcik yang sudah berumur dan pakcik-pakcik yang sudah berumur. Oke sahabatku semua, mungkin sembang-sembang videonya ceritanya sampai di sini dulu. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan juga saling menambah wawasan sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.